Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida Nurbarkah dengan NPM 21110600036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum Newton gerak untuk memenuhi nilai UTS di mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh Ibu Rahmadiani MPD. Hukum Newton tentang gerak. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1722. Ia adalah seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat asal Inggris. Macam-macam hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dirumuskan secara matematis, sigma F sama dengan 0. Artinya, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Yang kedua, koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum ini berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumus hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A, dengan A sama dengan percepatan, M per S kuadrat, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram atau kg, sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan N. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Ketika mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari lebih besar daripada massa kursi. Yang ketiga ada hukum 3 Newton yang berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Rumus hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus artinya arah yang berlawanan. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senapan yang ditembakkan mengakibatkan peluru terdorong keluar dari senapan dan senapan terdorong ke belakang. Yang kedua, ketika kita mendorong tembok sama dengan aksi dan tembok juga mendorong kita sebagai reaksi. Selanjutnya, yang berhubungan dengan hukum Newton adalah gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton atau N dan dalam CGS adalah Dyne. Next, cara mengukur gaya. Gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Besarnya gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas. Pembagian gaya. Pembagian gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contoh gaya sentuh antara lain gaya otot dan gaya gesek. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contohnya antara lain gaya gravitasi bumi dan gaya listrik.
Selanjutnya macam-macam gaya. Gaya dibagi beberapa macam. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang timbul akibat sentuhan dua benda. Yang ketiga gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali bekerja pada dua benda yang dihubungkan oleh tali. Yang keempat gaya gesek. Gaya gesek terjadi pada bidang sentuh antar permukaan dua benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya tekan. Tekanan merupakan besarnya gaya tekan tiap satu luas permukaan. Yang terakhir, resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah, besarnya resultan gaya dalam kurung sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut, dan secara matematis dirumuskan R sama dengan sigma F sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus seterusnya. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.